puasa hari ke-4. Ya, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan. Hari ini kita mau kajian lagi Bina Nafsiyah bersama Abang dan Kakak Atia. Oke, sekarang kita mau lanjutin tentang benci karena Allah. Kemarin kita bicara tentang cinta karena Allah, kemudian amal-amal sunnah, amal-amal yang disunahkan dan diwajibkan ya kepada saudara kita. Enggak, itu kemarin contohnya aja ya, contoh. Nah, sekarang kita berbicara tentang benci karena Allah. Nah, ternyata ya bukan hanya cinta yang disuruh di dalam Islam, tapi juga ada benci yang diperintahkan. Bahkan kita harus gitu ya membenci. Nah, yang pertama harus benci kepada siapa sih? Yaitu Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslim untuk mencintai orang kafir, munafik dan fasik. Nah, dan ini disampaikan oleh Allah secara terang-terangan di dalam Al-Qur'an. Oh iya, satu lagi. Kepada orang yang menampakkan maksiatnya secara terang-terangan, ya berbuat dosa tapi diperlihatkan, itulah. Nah, yang pertama adalah hadis riwayat Al-Qur'an ya. Surah Al-Mumtahanah ayat 1. Nah, Umi bacakan ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita tentang Muhammad karena rasa kasih sayang, padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu karena kamu beriman kepada Allah Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalanku dan mencari keridhoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Nah, jadi di sini Allah melarang kaum muslimin ya untuk berteman ya, bercerita kepada musuh-musuh Allah, apalagi menceritakan tentang rahasia-rahasia kaum muslimin ya. Jadi tidak boleh. Nah, kemudian ada di surah Ali Imran ayat 118 dan 119. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu. Itu maksudnya bukan orang muslim ya, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu memahaminya. Beginilah kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata, kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kamu. Katakanlah kepada mereka, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Nah, jadi kita nggak boleh mengambil teman ya dari kalangan non muslim gitu ya. Maksudnya teman sahabat gitu ya. Nah, jadi kita harus bersahabat itu dengan sesama muslim ya. Jadi nggak boleh ya kita di sini menjadi teman kepercayaan. Ini orang muslim, ini orang kafir, berteman. Ya, kada boleh bersahabat ya, percaya banar lawan inya gitu ya. Padahal di ini Allah lah yang bilang ya bahwa di dalam hati musuh-musuh Islam itu sebenarnya mereka benci sama kita ya. Nah, jadi kita tidak boleh. Nah, ini benci yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ini kemudian ya, ini ada hadis dari riwayat dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ya, hadis riwayat At-Tabrani. Nah, ada 3 perkara yang merupakan hak, yaitu benar ya. Yaitu Allah tidak akan menjadikan orang yang mempunyai andil dalam Islam seperti orang yang tidak mempunyai andil apapun. Maksudnya gini, orang yang berjuang atau berbuat sesuatu untuk Islam tidak akan pernah Allah samakan dengan orang yang
tidak berbuat apa-apa untuk Islam. Nah, makanya orang yang berbuat untuk Islam itu dimuliakan, tidak akan dicapai oleh orang yang tidak berbuat apapun untuk Islam. Nah, jadi kita mau orang yang termasuk yang berbuat untuk Islam atau enggak? Iya, berarti harus rajin belajar Islam, kemudian didakwahkan, karena dakwahlah yang akan memberikan banyak gitu ya kepada agama kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dan tidaklah seorang hamba menjadikan Allah sebagai kekasihnya, lalu ia menjadikan yang lain sebagai kekasihnya. Nah, maksudnya paham nggak ini? Kalau orang itu menjadikan sesuatu yang lain sebagai kekasihnya, berarti Allah tuh nggak jadi kekasihnya gitu. Nggak mungkin orang itu bisa mencintai Allah sekaligus mencintai musuh Allah dalam satu waktu gitu. Jadi kalau dia itu senang, suka, bersahabat dengan orang-orang kafir gitu ya, dengan musuh-musuh Islam dia tuh senang gitu ya, nah maka pasti dia tidak akan mencintai Allah, karena tidak akan mungkin itu tercampur. Nah, kemudian satu lagi ya, serta tidak ada seorang yang mencintai suatu kaum kecuali ia akan dikumpulkan bersama mereka. Nah, jadi orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Jadi kalau ada kita suka dengan orang kafir misalnya, suka bangga dengan negeri-negeri kafir misalnya, nah maka nanti di akhirat kita akan dikumpulkan Allah bersama mereka. Mau nggak? Misalnya abang suka banget dengan negerinya orang-orang kafir misalnya, nauzubillah, tapi ya misalnya dengan Israel suka banget misalnya, hebat misalnya aku suka. Nah, itu nanti di akhiratnya dikumpulkan sama orang Israel tuh. Orang Israel itu di mana tempatnya? Nah, nauzubillah, subhanallah. Makanya kita harus benci. Nah, kita harus benci sama Israel karena dia memusuhi umat Islam gitu ya. Kecuali Israel Islam. Iya, kecuali nanti dia masuk Islam ya. Dia pas ditaklukkan oleh tentara kaum muslimin terus semuanya masuk Islam, maka dia jadi saudara kita yang harus kita cintai juga kan? Nah, berikutnya ada hadis riwayat At-Tirmidzi dari Mu'az bin Anas Al-Juhani bahwa Rasulullah SAW bersabda ya, man aqtallahi mana'allahi wa ahabballahi wa abghadallahi wa ankahallahi faqad istakmala imanahu ya. Barang siapa yang memberi karena Allah, kemudian tidak memberi karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan menikah karena Allah, maka telah sempurna imannya. Masya Allah. Jadi kita kalau nggak suka sama orang itu harus kita tanyai, aku kenapa ya nggak suka sama dia? Allah suka nggak sama dia? Dia rajin sholat, dia nutup aurat, berarti Allah suka sama dia. Kenapa aku benci? Jangan gitu, aku harus suka juga sama dia, harus kayak gitu. Oh, berarti semua yang Allah cinta kita harus juga cinta. Betul ya, Allah cinta sama ulama, kita harus cinta sama ulama gitu ya. Allah cinta sama orang yang rajin belajar, kita juga harus cinta sama orang yang rajin belajar. Misalnya abang punya teman rajin banget belajar, padahal abang sukanya mainan. Bete biar abang, gak mau berteman sama kamu, aku benci sama kamu, belajar terus. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Nggak boleh, karena orang yang belajar itu disukai Allah. Artinya kita Cinta. wow, kamu Hebat, aku cinta sama kamu karena Allah gitu. Kok nggak bisa sih kamu bosan? Oh iya, benar ditanyain ya. Jadi apa tipsnya gitu ya bang? Apa tipsnya? Apa rahasianya nih? Abang juga mau dong rajin belajar gitu kan? Nah, paham ya? Nah, itu masih yang pertama ya. Tadi orang-orang kafir ya. Nah, kemudian lagi ada nih, Imam Muslim juga telah meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dengarkan ini, apabila Allah membenci seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril dan berfirman, sesungguhnya aku membenci si fulan, maka bencilah ia.
Rasulullah bersabda, kemudian Jibril pun membencinya dan menyeru kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah membenci si fulan, maka bencilah ia. Rasulullah bersabda, kemudian mereka pun membencinya dan setelah itu kebencian baginya akan diletakkan di bumi. Nah, jadi Allah itu kalau udah benci sama seseorang, Allah akan memanggil malaikat. Aku benci nih sama orang ini nih. Misalnya, ih jahat banget nih. Ini menyambati ajaran Islam nih. Misalnya, disambatnya ajaran Islam itu merusak persatuan, misalnya disambatnya ajaran Islam itu radikal, bisa bikin orang jadi teroris misalnya. Tuh Allah benci banget yang kayak gitu. Nah, maka Allah akan mengabarkan kepada malaikat supaya malaikat juga membenci. Nah, malaikat nanti berkabar sama penduduk langit. Nah, dan semua penduduk langit akan benci dengan orang itu, kemudian kebencian itu ditaruh di bumi. Artinya apa? Artinya kita orang bumi, kita manusia kan di bumi nih, harus benci juga sama orang yang dibenci sama Allah. Nah, jadi siapa aja sih orang yang dibenci sama Allah itu? Nah, orang yang dibenci sama Allah itu tadi ya, orang kafir, orang munafik, dan orang yang Islam gitu ya, tapi dia bermaksiat terang-terangan. Dia tuh merasa bangga, misalnya laki-laki berubah jadi perempuan, itu kan dilaknat sama Allah, tapi dia bangga-banggaan, dia senang-senang, ya. Nah, itu salah satu yang dibenci sama Allah, ya. Tapi kalau Allah itu sama seseorang kayak itu jahat. Ya. Nah, jadi kemudian Rasulullah ini ya, sabda Rasulullah yang berbunyi summatu da'ulahul baqda'u fil ardi. Nah, ini tadi yang terakhir ya. Dan setelah itu kebencian baginya akan diletakkan di bumi. Nah, itu artinya makna perintah bagi kita orang bumi juga untuk ikut membenci siapa saja yang Allah benci, ya. Nah, siapa di sini ada lagi hadis muttafaq alaih dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abghadar rijali ilallahil aladul khisam, ya. Sesungguhnya orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang menentang atau mendebat perintah Allah. Nah, disuruh sholat, sholat pada wajib, itu zaman dulu aja misalnya. Disuruh nutup aurat, nggak bisa, itu kebiasaan budaya Arab, itu bisa bikin jadi penyakit loh kalau kita nutup aurat terus karena kulit kita nggak kena sinar matahari, nanti jadi penyakit misalnya. Itu nggak bener tuh. Nah, itu seperti itu tuh Allah benci banget. Nah, atau ketika hukum-hukum Allah mau ditegakkan gitu ya, terus dia bilang itu ajaran sesat, radikal, keras, kita itu biasa-biasa aja, sholat, ngaji, nggak usah mau menerapkan hukum Allah di semua bidang gitu ya. Nah, itu sudah nggak berlaku, misalnya dia debat pokoknya. Kemudian dibilangin lagi khamar haram. Enggak, haram itu kalau yang sudah sampai teler-teler gitulah. Tapi kalau sedikit mah nggak haram misalnya, seperti itu. Nah, itu Allah benci banget sama orang-orang yang kalau dikasih tahu itu ngeyel. Umi aja benci loh, marah loh Umi kalau anaknya ngeyel. Iya kan? Coba nggak usah Umi, abang aja nih kalau misalnya abang minta tolong apa, atau abang ngasih tahu yang baik-baik ke Atia, terus Atianya ngeyel, abang gimana rasanya? Enggak suka banget. Nah, nyubit dia. Pengen nyubit kan? Nah, Atia juga coba kalau Atia lagi nyuruh adik, terus abangnya kada mau, malah mengerjakan yang lain. Jar Atia, abang sapui lantai, abang malah buang-buang kertas. Marah nggak Atia? Nah, wajar kan Allah marah. Kata Allah, hai umat Islam, umat Islam ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian di bulan Ramadan. Malah nggak puasa lah. Atau tutup auratnya kata Allah, malah pakai baju-baju seksi gitu ya, malah pamer cantik, rambutnya bagus misalnya. Nah, jadi apa yang Allah suruh malah mengerjakan yang lain, itu bikin Allah marah. Nah, orang-orang yang membuat Allah marah itu harus kita benci juga ya. Nah, jadi jangan salah ya kalau misalkan Umi itu marah karena abang atau Atia nggak sholat misalnya, itu bukan karena itu karena Allah memang nggak suka orang-orang yang nggak sholat ya loh.
Apa? Nah, berikutnya yang kedua ya. Nah, yaitu wajib kita punya kewajiban membenci orang yang membenci kaum Ansor. Ini baru tahu ya. Orang Ansor itu ternyata sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sampai-sampai kalau ada orang yang membenci kaum Ansor, itu kita juga disuruh membenci mereka. Masih ingat kemarin yang ada cerita kaum Muhajirin, cerita tentang kaum Ansor. Nah, pertemuan kemarin ya, yang kaum Muhajirin bilang, aku tidak pernah melihat kaum yang lebih baik, yang lebih baik daripada kaum Ansor, karena mereka itu mencukupi kebutuhan kami. Jadi pada saat kaum Muhajirin itu kan orang-orang yang hijrah dari Mekah. Nah, itu kan nggak punya apa-apa, nggak bisa bawa banyak harta, karena kalau dibawa hartanya, misalnya bawa domba banyak, bawa unta banyak, ketahuan kan sama orang kafir. Jadi mereka hijrah ke Madinah itu nggak bawa apa-apa, cuma bawa yang seperlunya di badan gitu ya. Nah, sampai ke Madinah. Nah, orang Ansor itu adalah orang penduduk asli Madinah. Nah, orang Madinah ini yang memberikan semua hartanya, berbagi gitu ya. Rumahnya kalau punya 2 dikasihkan 1. Sampai di dalam hadis dikatakan ketika mereka punya istri lebih dari 1 pun ada yang rela menceraikan istrinya kalau itu bisa membantu saudaranya kaum Muhajirin tadi. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, makanya Allah tuh sangat cinta banget sama kaum Ansor, karena mereka itu benar-benar mencintai Rasulullah, menolong Rasulullah dan para sahabat gitu ya. Makanya di sini ada hadisnya nih. Nah, dikatakan ya, tidak mencintai kaum Ansor kecuali orang yang beriman, dan tidak ada yang membenci mereka kecuali orang yang munafik. Maka barang siapa yang mencintai mereka, ia pasti dicintai Allah, dan barang siapa yang membenci mereka, ia pasti dibenci Allah. Nah, Masya Allah ya, dimuliakan sekali kaum Ansor ini karena dia mencintai Allah dan Rasulnya dan menolong perjuangan Islam. Karena kan hijrahnya para sahabat ke Madinah itu kan dalam rangka menegakkan agama Allah ya, mendirikan daulah khilafah di Madinah ya. Masya Allah. Nah, yang ketiga nih sudah mau selesai, belum deh, tapi nggak panjang banget lagi ya. Nah, diwajibkan pula membenci orang yang mengatakan hak. Dia mengatakan kebaikan tapi tidak melampaui tenggorokannya, paham nggak? Dia tuh ngomong yang bagus-bagus, nyuruh orang yang bagus-bagus, tapi kata Rasulullah dia hanya ngomong. Omongannya itu nggak melebihi tenggorokannya, nggak sampai ke hati, apalagi perbuatan. Omdo, paham omdo? Omong doang. Tahu bang omdo? Omong doang. Iya, omong doang, cuma ngomong doang bisanya ya. Nah, ini ya, inna Rasulullahi wasofa nasan ya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan kriteria orang-orang tertentu ya. Nah, ini la'arifu sifatahum fi haula'i yaqulunal haqqa bi alsitnatihim la yajuzu hadza minhum wa asyara ila khalqihi. Nah, min abghadi khalqillahi ilaihi ya. Aku mengetahui sifat mereka pada orang-orang itu, kata Rasulullah ya. Mereka mengatakan hak dengan lisan mereka tapi tidak melampaui ini, tidak melampaui tenggorokan ya. Nah, kemudian Rasul menunjukkan tenggorokannya. Mereka termasuk makhluk Allah yang paling dibenci Allah. Jadi ada kan orang yang misalnya ceramah tapi cuma buat dapetin ketenaran. Ada kan orang bikin konten misalnya yang bagus-bagus, tapi dia sendiri sebenarnya nggak meresapi apa sih yang diomongkan. Nah, nggak mengamalkan juga, atau cuma sekedar pengen dapat duit. Nah, lebih parah lagi ya, dia cuma ngomong tapi nggak diresapi di dalam hatinya ya, apalagi dengan perbuatan ya, jangan sampai ya. Nah, berikutnya ya, yang keempat, ingat kan yang satu tadi apa yang harus kita benci karena Allah? Orang-orang yang Orang kafir. Nah, kedua, kaum Ansar. Ya, yang benci kaum Ansar. Yang ketiga, orang-orang yang benci Allah. orang yang berbicara kebaikan tidak melebihi
tenggorokannya. Nah, yang keempat sekarang, wajib membenci orang yang berbicara dengan hal-hal yang tidak menyenangkan pendengarnya. Ada loh orang tuh kalau ngomong nyebelin banget. Nggak boleh nyebutin orang, nggak boleh disebut namanya, ya, nggak boleh disebut namanya. Oke, abang juga kalau ngomong suka bikin kesel Atia, nggak boleh. Atia juga. Nih ada kadang-kadang makin ketujuh, makin saudaranya marah, makin disambat. Boleh nggak begitu? Nah, ini ternyata Allah benci loh sama orang kayak itu. Boleh. Nih, boleh aja kalau mau. Siaplah masuk neraka. Nah, ayo. Ini hati-hati loh ya, ini pelajaran banget buat kita. Jangan ngomong yang menyakiti orang. Apa tadi yang keempat? Yang keempat, yang jika ngomong membuat orang yang mendengar sakit. Tidak menyenangkan pendengarnya. Omongannya tuh selalu ngenyek. Tau ngenyek nggak? Tau lah ngenyek. Menghina, merendahkan, meremehkan. Ih, kayak itu aja harus bilang wow gitu misalnya. Nah, itu tuh merendahkan. Cuma gitu doang, apa hebatnya misalnya. Nah, kayak gitu-gitu tuh termasuk ya. Coba apa susahnya sih kita bilang ih masya Allah, walaupun kita bisa lebih dari dia. Ih masya Allah hebatnya gitu ya. Itu kan menyenangkan. Coba Atia kalau lagi misalnya, Umi, Atia tadi berhasil loh Mi mengerjakan soal matematika dalam waktu cuma 5 menit misalnya. Kalau Umi ngomong gini, emang siapa misalnya Umi ngomong gitu? Atia, siapa yang nanya di Umi? Ayo, seneng nggak gitu? Atau Umi bilang gini, Umi dulu 1 menit selesai dari Umi. Misalnya gitu, enak nggak didengarnya? Nah, tapi kalau Umi bilang, Masya Allah, wih hebat. Misalnya anak Umi hebat, ayo suka yang mana? Nah, makanya kita juga harus kayak gitu. Makanya kalau kita mau ngomong tuh, kita coba ngomong sama diri kita dulu. Nyenengin nggak omongan kita? Ya kan Bang? Iya, tapi. Ayo, duduk. Aduh, berjabut. Nah, berikutnya itu sudah keempat loh. Sudah keempat ya. Nah, kemudian di sini banyak juga ya. Di sini ada hadisnya nih ya. Sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang berbicara dengan hal-hal yang tidak menyenangkan pendengarnya dan berbuat keji. Berbuat keji itu berbuat yang tidak baik ya. Nah, kemudian terdapat banyak hadis-hadis ya yang menyatakan bahwa Allah itu membenci ya orang kafir ya. Jadi kita juga harus membenci ya, kebencian para sahabat kepada kaum kafir yang memusuhi Islam terang-terangan ya. Nah, kemudian berikutnya ini. Wahai kaum Yahudi, kalian adalah makhluk Allah yang paling aku benci. Kalian telah membunuh para nabi dan telah mendustakan Allah. Tapi kebencianku kepada kalian tidak akan mendorongku untuk berlaku sewenang-wenang kepada kalian. Nah, ini hebatnya Islam nih. Kita memang nggak boleh mencintai orang kafir ya. Kita benci dengan orang kafir, tapi kalau mereka itu bertetangga dengan kita, berteman dengan kita, hidup di dalam naungan negara Islam, maka hak-hak mereka tetap akan diberikan. Ya, mereka tetap diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Mereka tetap diberikan hak untuk misalnya ya dalam Islam itu sekolah gratis. Nah, kalau ada non-muslim, orang kafir, termasuk orang Yahudi tadi berada di dalam negara Islam ya, mereka mau hidup berdampingan dengan Islam dengan membuat surat perjanjian, mereka mau taat menuruti aturan Islam, maka Rasulullah pada saat berbicara ini tuh sebagai kepala negara ya, jadi kata Rasulullah, meskipun benci gitu ya, tapi kami tetap akan memberikan hak-hak kalian. Nah, jadi orang Islam itu nggak ada yang namanya kalau benci itu terus dibunuhi gitu ya, dibom rumah ibadahnya, nggak boleh dalam Islam. Bahkan Rasulullah menjamin ya tempat ibadah mereka itu selamat gitu ya, tidak akan ada yang mengganggu. Nah, Masya Allah ya, hebatnya Islam begitu tuh. Jadi kalau kita punya teman non muslim, kita nggak boleh ganggu, kita nggak boleh menyakiti dia, tapi kita tidak boleh mengambil dia sebagai sahabat yang kita percaya, cerita curhat ini itu nggak boleh ya. Nah, itu harus diingat-ingat tuh, nggak boleh. Iya, nggak boleh. Ya.
Nah itu tadi sudah hadisnya ada. Tadi kan tidak boleh mempercayakan sesuatu kepada mereka, karena kata Allah sebenarnya mereka itu benci dengan kita. Dalam hatinya lebih besar lagi kebenciannya, ya. Oke, nyambung ya. Yang terakhir, yang kelima, yaitu di sini kebencian terhadap orang Muslim yang menampakkan keburukannya secara terang-terangan. Nah, tadi kan non Muslim gitu. Kemudian yang membenci kaum Ansar. Kemudian tadi yang ketiga, orang yang berbicara tapi tidak melebihi tenggorokannya, berbicara baik tapi tidak melebihi tenggorokan. Kemudian yang keempat adalah orang yang ngomong bikin orang yang dengar tuh nggak enak, sedih, sakit hati gitu. Ini ingat-ingat loh ya, nomor 4 nih. Ting ting. Nah, ini harus catatan penting ini buat Abang dan Atia ya. Buat Umi sama Abang. Nah, iya Umi juga. Astagfirullahaladzim. Umi juga. Ya. Nah, yang kelima terdapat tadi ya, yaitu membenci orang yang menampakkan keburukannya. Tadi sudah ada Umi bahas sedikit ya. Tadi misalnya jadi laki-laki jadi perempuan, terus berbangga-bangga ikut lomba-lomba lagi. Nah itu nggak boleh, itu ditampakkan benar gitu ya. Kemudian dia habis menyakiti orang tapi senang gitu ya, berbangga-bangga, diperlihatkan di hadapan orang ya. Nah ini ada hadisnya nih. Nah Umar bin Al-Khattab pernah berkhutbah dan berkata ya, man azhara minkum syarron zonanna bihi syarron wa abghadnahu alaihi. Barang siapa di antara kalian menampakkan suatu keburukan, maka kami pun akan mengiranya berperilaku buruk. Jadi kalau misalnya dia itu tidak menutup aurat misalnya, ya jelas kita menganggap dia tidak menutup aurat ya. Nggak mungkin kan dia menutup aurat, dia nggak menutup aurat kita anggap dia nutup aurat, kan nggak mungkin ya. Ya kalau dia nggak nutup aurat ya berarti memang dia nggak nutup aurat gitu ya. Dan kami akan membencinya karena kejahatannya itu. Jadi kejahatannya itu yang akan kita benci. Misalnya ada orang mabuk-mabukan gitu ya. Nah itu nauzubillah, kita harus membenci orang-orang yang seperti itu gitu ya. Orang yang suka menghina, orang yang suka menggibah, walaupun dia tuh cantik banget. Sekarang kan banyak tuh orang-orang cantik di YouTube, di IG, di TikTok, tapi dia joget-joget, buka aurat. Nah itu dia menampakkan itu perbuatan yang tidak baik. Kita harus benci, jangan malah suka. Gini misalnya lihat, ya ampun cantik banget kamu misalnya. Nah itu nggak boleh sebut nama kata Umi. Ayo nggak boleh sebut nama. Abang mau dapat dosa, nanti orang yang abang sebut namanya itu dosanya pindah ke abang, mau nggak? Makanya jangan nyebut-nyebut nama orang ya. Nah jadi tuh ya, kalau misalnya walaupun dia cantik, dia kaya raya, kita harus benci sama dia kalau dia itu berbuat maksiat di terang-terangan. Nah maksiat itu apa sih? Tahu nggak maksiat itu apa? Berbuat dosa. Iya, apa? Dosa itu apa aja? Dosa kayak melanggar aturan Allah. Iya, aturan Allah itu apa aja? Menutup aurat, sholat. Nah, jadi gini loh, secara simpel, secara secara pendeknya itu dia melakukan yang Allah larang dan meninggalkan yang Allah suruh. Itu maksiat namanya. Ya. Disuruh Allah nutup aurat, jangan nutup aurat. Disuruh Allah meninggalkan riba, dia makan riba gitu ya. Disuruh Allah nggak boleh campur baur, ikhtilat, nggak boleh pacaran, dia pacaran, dia campur baur gitu ya. Ngobrol-ngobrol laki-laki sama perempuan nggak ada hajat, itu namanya bermaksiat ya. Maka kita harus membenci orang-orang yang bermaksiat itu karena kemaksiatannya. Nah tapi kita sebagai muslim juga punya kewajiban. Selain kewajiban membenci perbuatannya itu, kita juga punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita nasihati, mudah-mudahan dengan perantaraan kita dia berubah menjadi baik ya. Teman-teman Atia misalnya ya, teman abang, kalau ada yang bermaksiat diapakan bang? Dinasehati. Ya dinasehati. Nah, masya Allah sampai di sini habis ya teman-teman nih. Besok kita sambung bab baru ya. Hari ini sudah selesai. Ada pertanyaan nggak abang sama Tia? Nggak ada. Nanti ada. Oh ya, silakan. Gue nggak bisa menjadi.
kita tuh punya nama ya, kan punya nama, tapi diganti tapi bukan digantiin kayak diganti nama kayak gitu, tapi kayak bukan kayak gitu sama nama laki-laki, misalnya perempuan dikasih nama. Nah, itu kan ada di dalam Al-Qur'an, dilarang untuk saling memanggil dengan panggilan-panggilan buruk. Jadi nggak boleh. Kalau mau memanggil namanya kayak Rasulullah, memanggil Aisyah jadi Humairah, yang baik-baik seperti itu boleh. Misalnya kayak Umi, Abi manggil Atia Ayang ya, Ayang Bang misalnya ya, Ayang Beb. Nah, itu boleh tuh, boleh yang seperti itu. Oke, sudah kata Abang. Mohon maaf lahir batin teman-teman kalau ada salah-salah ya. Kalau ada yang mau tanya-tanya boleh ya di kolom komen. Assalamualaikum. Jangan lupa apa Bang? Like, share, Komen dan subscribe.